Wajahnya sudah tidak asing lagi. Ia kerap muncul di televisi dan media sosial. Di tiap show-nya selalu mengundang gelak tawa. Ia dikenal sebagai Denny Cagur. Nama aslinya Denny Wahyudi. Namun, pria kelahiran 29 Agustus 1977 ini juga dikenal sebagai Bang Jali. Jali tak lain nama ayah kandung Denny Cagur, yakni Rojali. Goyangan Denny Cagur terinspirasi dari ayahnya yang memiliki goyangan khas yang dinamakan Goyang Bang Jali. Bahkan, Goyang Bang Jali menjadi judul sebuah lagu. Hey, goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Nah, lagu Bang Jali adalah lagu buat penghargaan saya ke papa gitu. Jadi saya sering dipanggil Bang Jali juga, goyangnya juga orang suka. Nama papa buat saya menjadi satu keberkahan tersendiri. Tak hanya dikenal sebagai Bang Jali, Denny juga dikenal sebagai Raja Gombal. Denny piawai menggombali wanita secara spontan. Saya jadi polisi udah 10 tahun, barunya tuh bukan dari polisi. Aku baru sadar kalau ternyata aku sayang sama kamu. Gombalan itu saya mulai di tahun 2008. Saya gombalin salah satu peserta yang namanya Brenda. Gombalan pertama yang saya buat itu, "Papa kamu teroris ya? Karena kamu sudah menghancurkan hatiku." Karena itu akhirnya menjadi tren, terus di setiap acara, setiap bintang tamu saya diminta ngegombal. Akhirnya saya terlatih membuat gombalan-gombalan. Bahkan saya punya stok gombalan udah ratusan di bank data saya, mungkin ribuan. Momen yang paling orang ingat adalah di saat saya ngegombalin Najwa Shihab. Kesalahan yang saya lakukan, saya harus dihukum mati. Saya ingin Anda yang menjadi eksekutornya, dan saya nggak mau mata saya ditutup. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar kamu menjadi wanita terakhir yang aku lihat sebelum aku mati. Aku tuh orangnya suka belajar. Ya. Dan sejak kenal kamu aku jadi banyak sekali belajar. Belajar apa? Belajar jadi yang terbaik untuk kamu. Denny Wahyudi dilahirkan 46 tahun yang lalu di sebuah rumah sederhana di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar. Dari lahir sampai SD, masa kecil saya termasuk masa-masa kecil yang sangat membahagiakan. Karena kita hidup penuh keterbatasan, makan tuh bener-bener harus inget sama saudara. Yang lain nih belum makan harus bareng. Sama mama disuapin. Satu piring pakai telur ceplok, suapin Andi, Denny, Bibit, Kiki, Bang Tito. Sampai akhirnya masa-masa berat saya alami di saat saya mulai pindah ke Jakarta. Di usia 9 tahun, orang tua Denny membawanya pindah ke Jakarta. Disinilah kehidupan berat mulai dijalaninya. Tercatat 6 kali Denny harus pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Saya pernah kontrak di sini. Ini mah masih bagus. Udah tembok. Dulu mah saya masih bilik, terus ditutup pakai kain semen, kertas semen, terus dicat. Karena waktu itu kita memang belum punya tempat tinggal. Kita ngontrak pertama itu di satu kontrakan yang ada 7 petak, di mana temboknya itu hanya pakai bilik kayu. WC-nya itu satu WC untuk dipakai bersama-sama, begitupun kamar mandinya semuanya masih nimba. Saya ingat banget sekitar 6 kali kita pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Waktu itu kita merasa kehidupan sangat berat. Kemiskinan tak membuat Denny patah arang. Berbagai cara dilakukan oleh Denny agar bisa membantu roda perekonomian keluarga. Masa kecil saya dipenuhi dengan bagaimana kita bisa bertahan hidup. Banyak penghasilan papa yang kami rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanya kami, mama dan anak-anaknya harus kreatif mencari penghasilan tambahan.
Kita dagang singkong, dagang combro, terus kita dagang kerupuk kulit, kacang dibungkus-bungkus pakai plastik sampai dijual di warung-warung dekat rumah. Sering juga saya ke pasar induk tengah malam jam 1 bareng mama, kita beli singkong 2 karung, saya pegang 2 karung, mama pegang 2 karung. Sampai rumah langsung diparut sama kakak-kakak, adik-adik berlima semuanya, digoreng dan dijajakan, dititip ke warung-warung dekat rumah. Denny bertekad untuk sukses. Ia tak ingin bergelut dalam kemiskinan. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya. Semua yang terjadi di hidup saya yakin itu karena doa mama. Apapun yang saya lakukan, saya selalu minta restu sama mama. Ada 3 hal yang menjadi doa saya. Saya pengen memberikan mama sama papa rumah. Doa saya berikutnya adalah saya pengen memberikan kendaraan agar kedua orang tua saya kalau mau kemana-mana nggak ribet naik-naik angkot mulu gitu. Terus saya pengen ngajak mereka ke Tanah Suci. 3 doa ini yang selalu saya ucap dari dulu, dari zaman SMP. Dan alhamdulillah satu persatu terlaksana. Saya bilang sama mama, Denny udah beliin rumah buat mama. Besok Denny mau syukuran, mama datang, rumahnya buat mama. Mama sambil nangis, mama meluk saya. Mama bilang, makasih ya Den, udah beliin mama rumah. Kirain mama akan mati di kontrakan. Kesuksesan Denny dimulai dari terbentuk grup lawak yang diberi nama Cagur alias calon guru bersama Narji dan Sabto. Cagur adalah grup lawak yang terbiasa dengan konsep. Jadi kita selalu meriset untuk episode apapun, kita selalu pergi ke perpustakaan. Kita cari hal-hal yang berhubungan, kita cari referensinya apa aja. Kita pernah dibayar pakai stiker, kita pernah dibayar nasi bungkus, pernah dibayar 250.000 bertiga, bahkan pernah nggak dibayar juga. Tapi panggung demi panggung yang kita lewati, kita anggap sebagai pelajaran. Waktu itu setelah juara tahun 97, hati kecil saya ini punya keyakinan, ini jalan gue. Saya yakin banget ini bisa jadi sesuatu nih, ini bisa jadi masa depan saya. Cagur semakin berkibar, berbagai job datang silih berganti. Dari sinilah Denny memantapkan dirinya berkarir di dunia hiburan. Di sini pula Denny menemukan belahan jiwanya, Shanti Widyastuti. Awal perjumpaan sih itu tidak disangka ya, karena kebetulan waktu itu aku lagi ikut salah satu audisi nyanyi. Dan beliau lagi mengisi acara untuk audisi pelawak. Di saat itu beliau suruh milih tuh, siapa nih yang mau diajak tektokan untuk gimikan ini. Nah akhirnya nunjuk aku. Ternyata dia kalau sadar sekarang selalu ngomong gini, Allah maha baik ya. Ternyata waktu itu tuh papi tuh lagi disuruh milih calon istri. Santi benar-benar menemani saya dari masa-masa perjuangan kita bareng, selalu bersama. Ingat banget dulu uang kita terbatas, terus bilang ke istri, nih punya uang nggak buat pegangan? Cuma ada segini buat belanja segala macam. Saya sampai harus ngambil celengan, saya ngebongkar celengan tuh. Kini Denny Cagur dikaruniai 3 anak, Fabian Muhammad Yahfa, Fadlikal Muhammad Arsa, dan Fazila Meswa Athari. Bagi Denny, keluarga adalah segalanya dan menjadi nomor 1. Buat saya tempat yang paling indah adalah di rumah, karena di situ saya bisa ketemu sama anak-anak saya. Bahkan sedekat itu saya sama anak-anak. Anak lewat, saya pasti cium, saya pasti peluk. Sama Arsa, sama Abi, sama Meswa, apalagi sekarang yang kecil. Di saat ketemu saya udah gak bisa lepas sama sekali gitu. Jadi kedekatan saya bersama anak-anak menjadi hal hiburan paling indah buat saya. Dia ayah yang sangat dekat sama anak-anak. Justru malah aku ngerasa anak-anak lebih dekat sama bapaknya ya. Karena sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatannya, dia selalu meluangkan waktu untuk anak-anak. Alhamdulillah Allah memberikan aku jodoh, selain suami yang baik, juga ayah yang baik dan bertanggung jawab. Kesuksesan Denny tak lepas dari peran kedua orang tuanya, Rojali dan Eni Sumatni. Dalam hidupnya,
ibunya lah yang memiliki peranan yang sangat penting. Mama juga, wah, beliau sosok yang luar biasa, wanita tangguh di mata saya. Dulu gimana kita susah, Mama selalu memberikan semangat buat kita, memompa semangat kita untuk terus sekolah, untuk terus belajar. Terus dari Mama juga kita belajar tentang kasih sayang, bahwa sama adik sama kakak itu harus kompak. Begitu pula dengan sosok ayah yang mewajibkan anak-anaknya menempuh pendidikan hingga sarjana. Meskipun saat itu perekonomian keluarga sangat sulit. Di mata saya Papa ada sosok yang luar biasa, yang menomorsatukan pendidikan. Kepuasan Papa terbesar adalah di saat Papa melihat foto wisuda anak-anaknya. Jadi Papa pernah bilang ke saya, tuh Den, Papa mah senangnya cuman gini aja, ngelihat foto wisuda Deni, foto wisuda Andi, Wiwit, Kiki. Buat saya itu luar biasa, karena apa? Untuk orang tua pada zamannya beliau sudah menomorsatukan pendidikan. Deni Cagur telah membahagiakan kedua orang tuanya, istri, dan ketiga anaknya. Kini, Deni juga ingin memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Caranya menjadi wakil rakyat. Deni menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 untuk daerah pemilihan 2 Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya saya sedang mencari kebahagiaan saya. Kenapa? 20 tahun yang lalu, kebahagiaan saya di saat saya bisa makan. Nah, hari ini, kebahagiaan saya di saat saya bisa melakukan sesuatu untuk bisa menjadi jalan keluar untuk orang lain. Di politik, peluang untuk melakukan itu sangat luas. Ruang untuk kita berbuat untuk orang lain, untuk mencoba bermanfaat, di sini sangat terbuka. Saya melihat permasalahan pendidikan di dapil saya, yang pertama banyak juga tempat-tempat sekolah yang sudah tidak layak. Terus jumlah guru yang masih sangat terbatas. Terus di Kabupaten Bandung terkendala dengan sampah. Jumlah sampah yang diproduksi dengan pengolahannya belum seimbang. Makanya kendalanya banyak terjadi banjir. Belum lagi di daerah Kabupaten Bandung Barat masalahnya kekeringan. Semoga kondisi-kondisi yang terjadi saya lihat pada saat itu semoga bisa saya perjuangkan. Kawargi sadayana nulinggih di Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Bandung Barat, abdi Deni Cagur SPD ti Partai PDI Perjuangan nomor urut 3 nyuhungkeun pidoana sareng dukunganana kanggo niat abdi tiasa janten perwakilan di DPR RI Dapil Jabar 2. Insya Allah upami dipercanten amanahna dibiatkeun ka abdi hoyong memperjuangkeun kepentingan sareng hak-hak wargi sadayana. Kangge tujuan ngamajukeun sareng ningkatkeun kualitas hirup wargi sadayana di Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Bandung Barat. Hatur nuhun.